Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurabat 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, hari ini 18 Mei, hari Senin, Bapak Ibu, SKTP bulan Mei yang kita tunggu-tunggu. Ada informasi hari ini dari admin Info GTK Pusat, Bapak Ibu, dari akun admin DBL. Seperti ini informasinya. Hasil validasi dari penarikan data tanggal 10 Mei 2026 sudah diupdate di Info GTK kemarin sore. Silahkan cek datanya. Jika ada ketidaksesuaian, cek datanya di PTK Datadik Kemendikdasmen. Jadi maksudnya Bapak Ibu, info GTK kita yang sudah tampil itu, mari kita cek sama-sama ya. Nah, info GTK kita yang tampil ini Bapak Ibu ada 11 item ini adalah hasil validasi terbaru Bapak Ibu untuk bulan Mei. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah hijau semua, artinya ini aman, nanti akan terbit SKTP-nya. Tapi kalau ada silang, salah satunya berarti itu belum tuntas Bapak Ibu, ya seperti itu. Silakan cek info GTK-nya sebentar Bapak Ibu untuk memastikan semua sudah hijau. Nah, kalau semua sudah hijau, nah tinggal ke sini Bapak Ibu. Karena beberapa hari yang lalu itu masih hijau semua, memang hijau semua, tapi itu masih data di bulan April. Nah, kemarin sore itu sudah diupdate di info GTK sesuai dengan info dari admin GTK tadi, info GTK tadi bahwa sudah diupdate ya. Ini hasilnya yang terbaru Bapak Ibu. Untuk akun ini yang kami cek ini semuanya hijau Bapak Ibu. Silakan cek Bapak Ibu datanya juga seperti apa statusnya seperti itu. Nah, sesuai dengan info admin info GTK tadi, kalau ada data yang tidak sesuai, nanti Bapak Ibu ceknya di PTK Data di Kemendikdasmen. Ini bisa melalui masing-masing guru ya, tidak mesti melalui operator Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti login ya sesuai dengan email yang aktif Bapak Ibu yang tentu terdaftar di Dapodik seperti itu. Bapak Ibu kalau cek info GTK itu masih hasilnya kan belum ada perubahan. Tapi kalau kita cek melalui Telegram, bot Telegram yang dibuat oleh admin Info GTK Pusat, guru-guru bisa ngeceknya Bapak Ibu masing-masing. Itu sudah pernah kami jelaskan caranya. Nah, hari ini kami cek Bapak Ibu, statusnya sudah 7, siap SK. Di sini keterangannya, data Anda sudah diverifikasi dan hasilnya lolos. Kini tinggal menunggu SK tunjangan profesi guru diterbitkan. Jadi validasi dan verifikasi sudah dilakukan. Nah, ini kalau Bapak Ibu memasukkan datanya ya, itu nanti akan muncul NUPTK dan namanya. Ini kami tutupi untuk menjaga privasi. Yang pasti Bapak Ibu info GTK kita itu sudah proses validasi dan tuntas Bapak Ibu. Nah, diperkirakan dalam waktu dekat besok atau hari Senin itu sudah bisa tampil di info GTK hasilnya Bapak Ibu SKTP untuk bulan Mei. Karena biasanya memang seperti itu ya. Lebih dulu bisa dicek melalui Telegram sebelum tampil di info GTK Bapak Ibu. Jadi memang kalau jalur Telegram itu lebih cepat kita bisa ngecek hasilnya Bapak Ibu, tapi tidak beda jauh. Bisa 1-2 hari biasanya itu sudah tampil di info GTK. Tadi kami cek hasilnya seperti ini Bapak Ibu, statusnya sudah verifikasi dan untuk akun ini guru ini sudah lolos ya. Semoga Bapak Ibu juga sudah lolos ya. Dan semoga SKTP-nya terbit Bapak Ibu. Nah, terkait TPG bulan Mei, sebelumnya Dirjen GTK Kementerian Keuangan itu menyampaikan bahwa pada tanggal 20 itu adalah waktu rekomendasi penyaluran TPG ke Kementerian Keuangan. Proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenq. Nah, jangan terlambat nih dari daerah untuk melewati tanggal tersebut. Selanjutnya, Kemenq akan mengirimkan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran masing-masing guru. Nah, artinya rekomendasi salur dari Kementerian Pendidikan sudah dikirim ke Kementerian Keuangan tanggal 20 Bapak Ibu. Dengan demikian Bapak Ibu, artinya tanggal 18 dan tanggal 19 adalah waktu terbit SKTP untuk bulan Mei. Sekarang kita sudah berada di tanggal 16 hari Sabtu, besok itu 17 hari Minggu itu libur, masih libur. Senin Selasa itu adalah hari aktif kerja Bapak Ibu. Jadi estimasinya tanggal 18-19 ini SKTP kita sudah terbit karena tanggal 20 berdasarkan keterangan dari Dirjen GTK itu rekom sudah dilayangkan ke. Untuk gaji 13 sendiri Bapak Ibu ya, itu sudah fix pencairan bulan Juni. Kemenko Perekonomian Pak Erlangga sudah menyampaikan. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%.
di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif, THR dan untuk ASN realisasi sebesar 51,65 triliun serta dari pihak swasta maupun ojol. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen di angka 122,9. Kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 billion dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55% secara year on year dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49% secara year on year juga. Nah, kalau kita lihat indikator sosial juga terus membaik. Sepanjang Februari 2025 sampai Februari 2026, penyerapan tenaga kerja bertambah sebesar 1,89 juta, sehingga total jumlah orang yang bekerja sebesar 147,67 juta, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,76% di Februari 2025 menjadi 4,68% di Februari 2026. Capaian ini memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi di samping penurunan angka kemiskinan sebesar 8,25% di September 25 dan rasio Gini 0,363 juga di September 2025. Sepanjang triwulan 1, berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan dan menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global, yaitu salah satunya adalah diskon tarif transportasi di Idul Fitri. Penumpang kereta api ekonomi naik sebesar 7,6% secara year on year, angkutan laut naik 2,56% year on year, angkutan penyeberangan naik 13,7% year on year, dan realisasi subsidi sebesar 169 miliar. Dari kredit program KUR di kuartal pertama, capaiannya adalah 96,18 triliun dan ini merupakan 34,41% daripada target. Kemudian kredit Al-Sintan itu 55,92 miliar, ini 23,19% dari target. Kemudian kredit industri padat karya sebesar 82,93% atau 15% dari target, dan kredit program perumahan mencapai 14,92 triliun dan ini 42,89% dari target. Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026, targetnya sebesar 55 triliun. Kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun. Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar 13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun. Bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34 basis.
Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.